Halo semuanya, jumpa lagi. Nah, di video kali ini akan bahas mengenai kajian sosiologi sastra. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and stay tune terus ya. Terima kasih. Teori Sosiologi Sastra Novel Puzzle Mimpi, karya Anna Farida. Yang pertama berdasarkan kehidupan sosial. Terlihat pada kutipan, teman-temannya yang masih di dalam angkot membalas lambaiannya dengan semangat. Gadis itu teman yang menyenangkan, selalu menebar keceriaan di mana-mana. Walau sebagian dari mereka tak pernah tahu di mana rumahnya. Dia selalu turun di tempat yang berbeda-beda. Begitu angkot berlalu, tangannya pun berhenti melambai. Rumahnya masih beberapa meter dari tempatnya turun angkot. Dia sengaja turun jauh-jauh dari sana karena tak ingin teman-temannya tahu rumahnya. Dia malu. Rumahku tak sebagus rumah teman-teman. Aku malu. Keluhan yang telah dia pendam sendiri bertahun-tahun sejak dia masih di bangku sekolah dasar. Dari kutipan di atas, tampak tergambar jelas bahwa gengsi masyarakat masih menjadi gambaran klasik yang pertontonkan pengarang. Gambaran angkot sebenarnya masih melukiskan tentang kelas sosial menengah ke bawah, tapi pengarang seolah-olah menelanjangi masyarakat yang gengsi untuk menunjukkan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Persaingan dan pilah memilah sahabat juga tergambar. Tampak begitu kental ketakutan seakan menggerogoti tokoh aku menunjukkan rumahnya yang sesungguhnya. Tekanan batin pun turut diperlihatkan penulis pada kalimat penutup tokoh aku menutupi kebenarannya yang sesungguhnya sejak duduk di bangku SD, tentu dengan sejuta kebohongan di atas kebohongan lainnya. Yang kedua berdasarkan status ekonomi. Terlihat pada kutipan, sejak kecil, nyaris setiap hari aku melihat ibuku marah dengan keadaan kami. Dia tenggelamkan dirinya dalam protes tanpa ujung kepada ayah. Dia menuntut kehidupan yang lebih sejahtera dan kondisi finansial dengan standar tak terjangkau. Dari kutipan di atas tergambarkan bahwa semua orang menginginkan hidup berkecukupan dan layak, apalagi jika mempunyai jabatan tertentu. Dari kutipan di atas terlihat bahwa tuntutan ekonomi dapat menyebabkan kekacauan, bahkan pertengkaran dalam rumah tangga. Protes istri ingin mendapatkan kesejahteraan dan finansial yang cukup adalah hal yang lumrah di kehidupan masyarakat. Pertentangan dalam diri istri yang mempunyai pangkat sebagai pengacara ternama, namun sangat menyayangkan kondisi yang harus dihadapi. Kondisi di mana dia harus menahan gejolak hati hidup pas-pasan dengan status sebagai seorang istri pengacara. Yang ketiga berdasarkan konteks sosial pengarang. Terlihat pada kutipan, dia lahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di Bilangan, Bandung. Keluarganya tidak miskin, tapi tak bisa juga dibilang kaya. Ayahnya seorang pengacara yang cerdas, dengan klien yang tidak sedikit, dan prestasi yang diperhitungkan. Jika dia mau, peluang untuk memperoleh uang dalam jumlah yang fantastis berkali-kali singgah di hadapannya. Tetapi laki-laki bersahaja itu memilih jalur yang lurus, karenanya di kalangan para advokat, namanya dikenal bersih. Pada kutipan di atas, pengarang menegaskan tentang hidup yang bersih sesuai norma agama dan masyarakat. Peluang yang silih berganti tidak mampu mengoyangkan imannya untuk berbuat kecurangan. Dalam lingkungan masyarakat, pada umumnya hal ini sangat lumrah. Di kalangan advokat, sayangnya ia memilih untuk bekerja bersih atau tidak ingin ada korupsi. Berdasarkan kajian sosiologi sastra, diperoleh temuan bahwa novel Puzzle Mimpi karya Anna Farida ini dapat memberi kontribusi pemahaman pada masyarakat tentang perbedaan kelas sosial, tokoh cerita dan konteks sosial pengarang yang terdapat dalam novel ini.